Ya. Artinya sebenarnya melihat ketika kelihatan secara makro gitu, secara gede, nantinya kita juga akan ada keresahan gitu atau kegelisahan. Ini kita omset nurun, tapi kemudian gimana agar kita masih bisa survive di dalam Ya. kondisi seperti ini gitu. Karena saya juga lagi belajar untuk lebih profesional dalam mengelola bisnis ya. Masih merangkak, belajar. Jadi sebelum kita ngebahas teknis banget secara umum bagaimana kondisi Ya. UKM menghadapi pandemi ini, sebagai pemimpin perusahaan tentu kita seharusnya melihat dulu core environment-nya gitu. Jadi lingkungan bisnis kita itu gimana sekarang gitu. Nah, jadi kita sebelum ngebahas spesifik ke satu bisnis, bahas dulu lingkungannya. Jadi lingkungan bisnis itu kan banyak banget ya, ada government, kemudian NGO, kemudian supplier, customer, teknologi, makroekonomi, ya banyak banget gitu. Cuma saya melihat di sini untuk environment yang bersentuhan langsung dengan Amili itu ada 4 ya. Pertama, customer. Akibat dari COVID ini berdampak kepada daya beli. Kemudian supplier ini berdampaknya kepada bahan baku. Kemudian makroekonomi, sadar atau nggak sadar, nilai rupiah terhadap dolar ini pasti akan berpengaruh. Kemudian yang terakhir government, di mana pemerintah ini menerapkan sistem karantina, kemudian tadi PSBB dan sebagainya, itu mempengaruhi ekspedisi dan sebagainya. Jadi saya melihat ini dari secara umumnya dulu gitu, gimana kondisi sekarang yang dihadapi lingkungan industri kita gitu. Nah, setelah ngebahas lingkungan, kalau saya biasanya ngerunut ke industri dan kategori industri gitu. Jadi industri kita apa nih? Industri kita adalah fashion. Maka setelah industri fashion, masuk ke kategorinya. Kategori ini kan adalah bagian dari sebuah industri ya. Nah, berarti yang saya geluti sekarang adalah industri fashion dengan kategori busana muslimah, kemudian kategori lagi hijab, kemudian kategori lagi hijab syar'i, kemudian kategori lagi hijab syar'i dengan elegan dan sebagainya. Itu kan masuknya nanti lebih spesifik lagi ke dalamnya. Nah, ternyata melihat kondisi industri dan kategori industri di fashion ini, kita dekatkannya fashion ini ke manufaktur barangkali ya. Nah, manufaktur ini di data decoding the economics of COVID-19 gitu ya. Mengalami penurunan gitu, manufaktur itu. Karena disadari nggak disadari, tadi kan aspek konsumen mengenai daya beli, kemudian peraturan pemerintah yang karantina wilayah atau PSBB dan sebagainya, pasti mempengaruhi gitu. Jadi, apakah kemudian sekarang kita masih bertanya penurunan omset ini terjadi atau enggak? Di semua sektor, mayoritas pasti terjadi. Hanya persentasenya ini yang berbeda-beda gitu. Antara misalnya kalau di pariwisata berarti hampir 100%, gitu. Hampir 100% kan? Beda lagi dengan di kesehatan gitu, di alat kesehatan. Dia malah naik. Di mana naik gitu. Nah, artinya sebenarnya melihat ketika kelihatan secara makro gitu, secara gede, nantinya kita juga akan ada keresahan gitu atau kegelisahan. Ini kita omset nurun, tapi kemudian gimana agar kita masih bisa survive di dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, sehingga kalau kita kemudian menganalisa atau membuat hipotesa aja kan kayaknya gimana ya? Makanya saya membuat ekstrapolasi gitu. Coba launching aja produk sekali, kira-kira launching produk ini bagus nggak penyerapannya gitu. Karena for your information, Amili dalam sebulan bisa 2-3 kali launching produk gitu. Nah, ternyata setelah di-launch, penyerapannya dalam kondisi COVID ya? Iya, dalam kondisi COVID. Jadi kan kita udah ketahuan nih, lingkungan sama kondisi industri kita kayak gimana. Ya udah, saya mau nyoba launching deh, ini kondisinya kayak gimana. Nah, ternyata ketika launch produk baru, mengalami penyerapan yang minim gitu. Ya sekitar yang tadinya misalnya tuh bisa sold out, sekarang penyerapannya hanya 50%. Nah, itu kan juga sebuah 50% saja ya?
Ya, ya, ya. Nah, mengenai Itu penurunan kapan ini, itu Mas. Kang launching kan? Launching sekitar seminggu yang lalu. Launching seminggu yang lalu ya? Iya, LO-nya seminggu yang lalu, berarti check out-nya sekarang. Kemarin check Hmm. out-nya. Iya, iya, iya. Artinya dalam kondisi COVID gitu, Mas. Dan kita nyoba itu ternyata kurang bagus responnya gitu. Hmm. 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 Nah, sehingga dari kondisi ini saya langsung meeting juga dengan seluruh tim untuk menyikapi ini kayak gimana. Menyikapi kayak ini kayak Nah, gimana. Kita rombak semua timeline yang tadinya kan udah kita siapin tuh timeline 1 tahun. Udah kita ya. siapin, kemudian financial projection-nya juga udah kita siapin 1 tahun. Sampai produk launch-nya juga semuanya udah kita siapin 1 tahun. Ternyata kita harus rombak di bulan April ini. Beberapa produk yang siap launch di April sama Mei ini kita hold dulu, disimpan dulu gitu. Nanti mungkin ketika marketnya Hmm. ini udah fit, udah siap buat nerima produk kita atau daya belinya normal lagi gitu.